Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Ananda Asifa dengan NIM 7020011930. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi pangan dan gizi. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai 3 submateri. Yang pertama, teknologi pangan dan gizi dalam pandangan Al-Quran. Yang kedua, teknologi pangan dan gizi dalam pandangan hadis. Dan yang ketiga, teknologi pendingin dan pembekuan sederhana dan mutakhir, prinsip dan perubahan yang terjadi, serta dampak pendinginan dan pembekuan terhadap mutu pangan. Yang pertama ada teknologi pangan dan gizi dalam pandangan Al-Quran. Adapun yang menjadi titik perbedaan dengan konsep ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah adalah dalam Al-Quran memuat pesan halal sejak proses produksi hingga konsumsi, sehingga pangan yang dikonsumsi dapat bermanfaat bagi kebutuhan dan kecukupan manusia, bukan saja aspek jasmani, material, tetapi juga aspek rohani dan spiritual. Surah ke-12 dalam ayat 47 mengatakan bahwa supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Al-Quran surah ke-16 juga mengatakan bahwa ayat ke-14 mengatakan bahwa dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, supaya kamu bersyukur. Al-Quran surah Al-An'am juga mengatakan bahwa ayat ke-141 mengatakan bahwa dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu, bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, dengan disedekahkan kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Subteori yang kedua adalah teknologi pangan dan gizi dalam pandangan hadis. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam suatu pohon melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya, dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya, dan tidaklah kepunyaan seorang itu dikurangi melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis yang kedua yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Submateri yang ketiga yaitu teknologi pendinginan dan pembekuan sederhana dan mutakhir, prinsip dan perubahan yang terjadi serta dampak pendinginan dan pembekuan terhadap mutu pangan. Pengawetan pangan melalui proses pembekuan dapat dicapai dengan kombinasi 2 faktor, yaitu faktor suhu dan aktivitas air, dan dalam beberapa kasus ditambah dengan perlakuan blansir sebelum proses pembekuan. Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut akan menurunkan laju reaksi kimia, biokimia, dan aktivitas mikrobiologi. Pendinginan dan pembekuan merupakan teknologi pengawetan pangan yang didasarkan pada pengambilan panas dari bahan. Pengambilan suhu dari produk menyebabkan suhu produk menurun, penundaan seluruh perubahan yang dapat terjadi selama penyimpanan, reaksi biokimia dan perubahan aktivitas pertumbuhan mikroba menjadi lambat atau menurun, umur simpan panjang. Kemudian, keuntungan pendinginan dan pembekuan adalah perubahan karakteristik produk yang dapat dijaga serendah-rendahnya, perubahan sensoris akibat reaksi enzimatis atau aktivitas mikroba sangat sedikit terjadi, nutrisi produk dapat dipertahankan. Perbedaan pendinginan dan pembekuan. Pendinginan yaitu proses pengambilan panas dari produk pangan sehingga suhu produk menjadi -1 sampai 8 derajat Celcius. Sedangkan pembekuan yaitu suhu produk diturunkan sampai di bawah 0 derajat Celcius seperti -7 derajat Celcius bahkan sampai -40 derajat Celcius.
Pendinginan seringkali dikombinasikan dengan proses pengawetan pangan yang lain, seperti fermentasi, iradiasi, atau pasteurisasi. Pengelompokan bahan dan produk pangan berdasarkan suhu pendinginan. Suhu -1 sampai 1 derajat Celcius, yaitu ada ikan segar, daging, sosis, daging giling, dan daging asap. Dengan suhu 0 sampai 5 derajat Celcius ada daging kaleng pasteurisasi, susu, krim, yogurt, salad siap saji, pasta, pizza, produk roti-rotian, adonan siap masak. Sedangkan 0 sampai 8 derajat Celcius ada mentega, margarin, dan keju. Kemudian ada faktor-faktor yang mengendalikan daya simpan bahan pangan segar selama pendinginan. Yang pertama ada jenis dan varietas. Kemudian yang kedua ada tingkat memanen dan pematangan. Yang ketiga ada kondisi pemanenan seperti adanya kerusakan mekanik dan kontaminasi mikroba. Yang keempat ada suhu distribusi dan suhu penyajian di pengenceran. Yang kelima ada kelembaban relatif ruang penyimpanan yang akan mempengaruhi penyusutan akibat dehidrasi. Yang keenam ada jenis produk pangan. Yang ketujuh ada tingkat destruksi mikroba dan inaktivasi enzim selama pengolahan. Yang kedelapan ada pengendalian tingkat higienitas selama pengolahan dan pengemasan. Yang kesembilan ada sifat dan jenis bahan pengemas. Dan yang kesepuluh ada suhu distribusi dan penyimpanan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.